Sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno di channel Tris Budidaya Kampung Mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Tapi kali ini saya mau membuat pakan ayam, teman-teman. Pakan ayam dengan bahan daun singkong rambat, teman-teman. Ini tadi kita ngambil dari kebun. Daun singkongnya seperti ini. Kita langsung masuk ke proses pembuatannya saja. Daun singkong kita rajang-rajang seperti ini, teman-teman. Daun singkong rambat kita rajang-rajang seperti ini. Kita rajang sampai halus, teman-teman. Karena apa harus kita rajang sampai halus? Karena kan di dalam proses nanti pencampurannya, penyiraman dengan air mendidih, biar tanaman daun singkong ini cepat hancur dan bisa menyatu dengan bahan yang lain, teman-teman. Bahan yang lain itu adalah roti tarian dari pabrik, teman-teman. Roti BS. Kita rajang-rajang. Ya, di dalam proses pembuatan pakan kita harus telaten, teman-teman. Harus telaten, bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita dan memanfaatkannya menjadi bahan pakan sehingga bisa menekan. Kalau mencari di sekitar kan secara otomatis yang gratis, teman-teman. Jadi secara otomatis juga bisa menekan dari biaya pakan itu sendiri. Jadi tinggal di sini kita membeli bahan untuk campurannya, teman-teman. Karena saya sendiri kan sudah berlangganan dengan roti tarian dari pabrik yang harganya lebih murah. Itu tadi harganya lebih murah dibanding dengan bekatul dan karak. Kita tahu kalau harga karak dan bekatul sekarang kan sudah mencapai 4.000 per kilogram, sedangkan roti tarian dari pabrik ini berkisar antara 2.500 sampai 3.000, teman-teman. Ya tergantung jenis dari roti itu sendiri. Kita bongkar, teman-teman. Nah, kita rajang seperti ini. Ya harus telaten, teman-teman. Dan diusahakan waktu pengrajangannya ini di sini kita harus mengambil yang muda-muda, teman-teman. Kenapa yang muda? Karena kan kalau yang muda kan nanti proses pencampurannya, penyiramannya, dan proses pengadekannya kan bisa cepat menyatu karena gampang hancurnya, teman-teman, bahan itu. Jadi kalau sekiranya kok tanaman ini tua, nanti kan proses pencampurannya, proses penghancurannya kan sulit. Jadi ditakutkan kan nanti nutrisi dan gizi dari kadar pakan ini sendiri kan tidak tercampur merata. Jadi ditakutkan kan pas waktu diberikan ke ayam, karena nutrisi dan gizinya itu tidak tercampur dengan rata, yang mendapat nutrisi itu ayamnya gemuk, yang tidak mendapat nutrisi maka ayamnya itu bisa kurus, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam proses pencampurannya, teman-teman. Pencampurannya harus benar-benar bisa menyatu dengan secara maksimal, secara merata. Nanti jadi kalau ayam makan itu kan kadar gizinya sama antara satu ayam ke ayam lainnya, karena sistem membedakan sistem ayamnya kan waktu makan itu sistemnya berebut, teman-teman. Sistemnya berebut. Jadi harus cepat mainnya kalau ngasih pakan ayam. Itulah keuntungan dari kalau kita memelihara ayam dalam jumlah tertentu, jumlah banyak dan jumlah tertentu kan lebih memudahkan kita, teman-teman. Kenapa kok memudahkan kita dalam memelihara? Karena diberi pakan apapun pakannya, yang dari berasal dari sekitar dan mengolahnya dan mencampurkannya dengan bahan campuran itu tadi, roti dari tarian dari pabrik, itu pasti mau, teman-teman, pasti mau. Nggak bakal nolak, teman-teman, karena kan sistemnya di situ sudah sistem berebut pakan, cari menangnya sendiri. Jadi kalau ada ayam pendela nanti di kandang itu hal yang lumrah, nggak usah teman-teman sampai marah, biarin saja. Nanti kalau memang ada yang kalah baru kita sendiriin,
kita kasih pakan lagi. Ini tadi berapa ikat saya lupa teman-teman ya, dikira-kira saja. Biasanya saya ngasih pakan dengan ukuran yang sama teman-teman. Kelihatannya kan kalau pas waktu perajangan ini kan banyak teman-teman, nanti tapi kalau proses pembuatan penyiraman pasti akan menyusut, nanti menjadi sedikit pasti itu teman-teman. Nah, kita rajang-rajang seperti ini. Ini yang gagangnya teman-teman, sebenarnya sih masih muda teman-teman, tapi kalau gagang kan sendiri kan teman-teman tahu, kalau gagang kan agak alot, tapi sebenarnya masih muda, jadi saya ikutkan, nggak saya buang karena masih muda. Nah, oke sobat, kelihatannya kan sudah selesai proses perajangannya, baru kita masukkan ke dalam bak teman-teman, baru kita masukkan ke dalam bak yang biasa kita mencampurkan pakan. Nah, kita kasihkan di sini, baru kita kasih bahan campuran teman-teman. Di sini bahan campurannya ini adalah roti carian dari pabrik. Nah, rotinya kayak gini, nah, rotinya kayak gini teman-teman. Ini rotinya kayak gini, saya biasa berlangganan banyak teman-teman. Cukup kita di sini mengasih 8 teman-teman. 8 itu berkisaran 2 kilo teman-teman. Jadi sekali pakan kita di sini menggunakan 2 kilo roti, jadi harganya kalau diperkirakan 6.000 lah. 6.000 sudah bisa mencukupi ayam-ayam yang ada di embaran kita. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Jadi genap 2 kilo. Saya kira-kira aja 2 kilo karena kan setiap hari bikin pakan, jadi tahu beratnya. Ini 2 kilo teman-teman. Jadi kalau 2 kilo harganya 6.000-an lah, 5.000 sampai 6.000. Oke sobat, kita langsung masuk ke proses penyiramannya saja, proses penyiraman dan proses pengadukan. Oke sobat, kelihatannya airnya sudah mendidih seperti ini. Kita matikan kompornya dulu, baru kita angkat, kita siramkan. Oke sobat, waktunya kita mengaduk-aduk. Kita aduk seperti ini. Kita aduk-aduk. Yang perlu teman-teman lakukan di waktu pengadukannya, kita berusahakan benar-benar menyatu teman-teman. Jadi kita usahakan biar nutrisi dan gizi dari roti BS, roti tara dari pabrik Hollywoodnya ini bisa tercampur merata dengan bahan yang lain. Kenapa di sini saya selalu menyirami dengan air mendidih teman-teman? Karena kita tahu kan bahwa roti tarian dari pabrik, roti BS itu kan ditakutkan nanti mengandung jamur teman-teman. Jadi kalau kita menyiram dengan air mendidih, secara otomatis kita menetralisir kalau ada bakteri atau dari jamur itu sendiri akan mati.
Jadi untuk menjaga dari kesterilan pakan itu sendiri, agar ayam kita yang kita pelihara itu tetap sehat. Tapi kalau teman-teman nanti pengen menambah dengan jamu-jamu tradisional, teman-teman juga bisa, teman-teman nanti juga bisa ditambahkan, langsung dipakan juga bisa. Tapi ini tadi pas aku nggak ngasih, maaf nggak saya kasih, karena setiap hari kan saya minimal 1 bulan sekali saya ngasih jamu tradisional itu, jadi nggak setiap hari. Oke sobat, baru setelah kita aduk, kita remat-remat seperti ini teman-teman. Nah, kita remat-remat. Fungsi dari meremat-remat ini sendiri adalah biar rotinya itu hancur teman-teman, menyatu dengan bahan yang lain. Ya agak panas sih, agak panas ya, kira-kira kalau kita panas kita aduk lagi gitu pakai alat gitu. Nah, agak panas. belum begitu dingin, tapi masih panas. Jadi memang kalau proses pencampurannya itu sebisa mungkin pas waktu panas-panasnya pakannya, pas waktu disiram langsung diaduk teman-teman. Kenapa langsung diaduk? Karena kan biar bahan dari sayuran yang dari daun ketela itu tadi biar cepat matang teman-teman. Jadi nanti kalau proses pengaduannya juga cepat hancur, menyatu dengan bahan roti. Nah, memang harus telaten ya, agak panas sih. Nah, kita aduk-aduk lagi karena masih panas, kita tutup. Nanti yang perlu teman-teman perhatikan pas waktu mengasihkan ke ayam-ayam kita, usahakan pakan itu agak dingin, kalau bisa ya dingin lah. Jadi sebenarnya sih bagus kalau anget-anget dikasihkan ke ayam, tapi kan takutnya kan paruhnya itu belum terbiasa, jadi kita usahakannya dingin saja. Yang gimana ya, yang ya dikira-kira lah ayamnya itu tidak panasan pas waktu menotolnya. Yang pasti itu maksud saya, yang pasti aman lah. Kalau dingin kan aman, ayam mentotolnya. Kalau panas kan kasihan gitu maksud saya. Jadi lupa saya mau ngomong itu. Intinya mencari titik amannya saja. Kalau kan lebih aman kita ngasih pas waktu dingin, itu lebih efisien. Karena tidak dikhawatirkan kan ayam itu kalau pas waktu makan kepanasan kan juga kasihan. Kalau kita makan waktu panas saja juga nggak enak kok gitu. Nah, ini ayamnya sudah mulai menyatu dengan bahan yang lain ya, jadinya seperti ini. Oke sobat, kelihatannya bahan pakannya sudah jadi, tinggal kita menunggu dingin dan dan menyalinnya dan memindahkannya ke tempat yang biasa kita untuk mengasihkan ke ayam-ayam kita. Oke sobat, kita kasihkan ke ayam lembaran kita.
Maaf sobat, kameranya jatuh ya. Maaf sobat, kan rumahnya masih dalam proses membangun, jadi kan kandangnya belum tertata, masih berantakan, sehingga kan ya kayak gini di desa masih dalam proses pembangunan seperti ini teman-teman. Jadi masih dalam proses pembangunan seperti ini masih dibangun, jadi kan kandangnya berantakan, ayamnya lagi makan, masih berantakan semuanya. Ini asbesnya aja masih dibuka, ini masih dalam proses pembangunan, jadi ya kandangnya seadanya seperti ini. Jadi belum bisa menata kandang kan, kalau pagi masih sibuk dengan kerja, jadi ya dimaklumi saja teman-teman, karena kan kita sendiri di sini. Nah, ayamnya makan seperti ini ya, mohon maaf kandangnya seadanya, karena di sini saya belum sempat merapikan kandang karena baru saja kan proses pembangunan. Ini aja asbesnya masih bekas dari dapur masih ditumpuk seperti ini, jadi memang belum ya sedikit-sedikit teman-teman sambil menata ya. Terus yang penting teman-teman tahu dalam proses pembuatan pakan dengan daun singkong rambat teman-teman. Ini tadi kita ngambil dari kebun, daun singkongnya seperti ini, dicampur dengan roti tarian dari pabrik, pencampuran seperti ini, dan kita kasihkan ke ayam kita. Ayamnya juga makan secara lahap, secara senang. Jadi untuk bisa mendapatkan untung di dalam ternak ayam, kita harus kreatif dan aktif. Kreatif dalam aktif dalam mencari bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan memanfaatkan sebagai bahan pakan, sehingga di sini kita bisa menekan, tinggal mencari bahan pakan yang murah, mengandung nutrisi tapi baik untuk ayam kita, yaitu tadi roti tarian dari pabrik. Kita kasihkan ke ayam kita, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya bagi pemula. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.